Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Insinyur Tri Mulyono MT, selaku dosen pengampu mata kuliah model antrian. Kami di sini dari kelompok 1B ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hasil kerja kelompok kami adalah dari analisis model antrian MMK, studi kasus sistem parkir di Mall Basura dari kelompok 2B. Next. Boleh. Oke. Selanjutnya ada perkenalan dari kelompok 2B, yaitu ada beberapa teman-teman dari kami. Boleh ke perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Abel Jason Revano dengan nomor NIM belakangnya 08. Ada saya Destia Widya Putri sebagai NIM 1523 423014. Selanjutnya ada saya sendiri, Mevin Nathanael Riung dengan yang 1523423. Dan saya Irma Damayanti dengan NIM 152344233033. Selanjutnya ada saya dengan NIM 1523423053 atas nama Bugi Alivia. Saya Devi Puspitasari dengan NIM 15234230660. Baik, pemaparan akan dimulai dari pendahuluan sebagai bab 1 yang dimulai dari latar belakang yang akan dijelaskan. Baik, yang pertama ada bab 1 pendahuluan dengan berlatar belakangkan. Di sini adanya pertumbuhan pesat Mall Basura menyebabkan peningkatan volume kendaraan dan antrian di gerbang masuk parkir akibat keterbatasannya kapasitas akses. Kondisi ini menimbulkan ketidaknyamanan pengunjung serta kemacetan di sekitar mall. Untuk memahami dan memperbaiki sistem pelayanan parkir, dilakukan analisis waktu antrian dengan menggunakan metode MMK yang efektif menilai rata-rata waktu tunggu, panjang antrian, dan pemanfaatan jalur masuk. Berbagai penelitian terdahulu membuktikan metode ini mampu meningkatkan efisiensi layanan parkir. Dengan melalui analisis di Mall Basura diharapkan diperoleh gambaran kinerja sistem serta rekomendasi peningkatan efisiensi dan kenyamanan layanan parkir. Bisa di next. Oke, di sini terdapat bab satu pendahuluan yaitu tujuan Uh, penelitian dari Adapun dan tujuannya, yang pertama, ya, sorry. Oke, terdapat tujuan penelitian dan rumusan masalah. Tujuannya yaitu menganalisis kinerja sistem antrean pada pintu masuk parkir Mall Basura untuk mengetahui tingkat pelayanan, waktu tunggu rata-rata, serta panjangnya antrean yang terjadi. Lalu yang kedua, mengidentifikasi kesesuaian penerapan model antrean FMK dalam menggambarkan sistem antrean pintu masuk parkir Basura, serta menilai apakah sistem kondisi stabil. Lalu yang ketiga, memberikan saran dan rekomendasi optimasi kepada manajemen Mall Basura terkait pengelolaan pintu masuk parkir dengan tujuan meningkatkan efisiensi waktu antrean, memperbaiki kualitas pelayanan, dan mengurangi tingkat kepadatan antrean. Lalu yang di sini terdapat rumusan masalah yaitu pertama, bagaimana kinerja sistem antrean pada pintu masuk Mall Basura. Lalu yang kedua, apakah sistem dan model MMK dapat memodelkan sistem antrean pada parkir masuk Mall Basura dalam kondisi stabil. Lalu yang tiga, bagaimana saran dan rekomendasi optimasi yang dapat diberikan kepada manajemen Mall Basura untuk meningkatkan efisiensi waktu antrian masuk. Next. Kemudian di bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama ada model antrian tak terbatas atau disebut MMK. Antrian multi-server tak terbatas juga dikenal sebagai antrian MM tak terbatas. Dalam teori antrian menggambarkan sistem dengan jumlah server tak terbatas yang tersedia untuk menangani permintaan masuk dan setiap permintaan dilayani segera setelah tiba. Yang kedua, karakteristik antrian. Yang pertama, kedatangan atau masukan sistem. Yang kedua, peraturan pelanggan yang ada dalam barisan untuk menerima pelayanan yang terdiri dari first come first serve atau FCFS,
atau first in, first out, atau FIFO, Let's come first serve atau LCFS, atau let's in first out atau LIFO, service in random order atau zero, short operation times atau SOT. Yang ketiga, karakteristik pelayanan yang terdapat dua hal penting, yaitu desain sistem pelayanan dan distribusi waktu pelayanan. Next slide. Next. Yang ketiga, karakteristik kedatangan. Memiliki sedikitnya 3 elemen utama, yaitu elemen customer, service facility, dan queue. Customer adalah istilah generik untuk pihak yang meminta pelayanan. Terbagi menjadi dua, service facility adalah fasilitas dari sebuah sistem untuk memberikan proses pelayanan terhadap customer. Yang kedua, QA adalah antrian itu sendiri, yaitu tempat di mana customer-customer yang sedang tidak dilayani berada sambil menunggu giliran untuk dilayani. Yang keempat, perilaku kedatangan. Kelima, pola kedatangan pada sistem. Keenam, karakteristik disiplin antrian. Next slide. Contoh kasusnya, seperti pada contoh kasus-kasus yang diambil adalah pada loket pelayanan di BPJS Kesehatan Jakarta Timur yang memiliki model antrian MM3120 dengan rata-rata kedatangan 17 orang per jam. Ukuran performansi model antrian tersebut yaitu rata-rata jumlah peserta dalam sistem L sama dengan 10 orang. Rata-rata jumlah peserta dalam antrian LQ sama dengan 7 orang. Rata-rata waktu tunggu peserta dalam sistem W sama dengan 36,13 menit, serta rata-rata waktu tunggu peserta dalam antrian atau WQ sama dengan 24,74 menit. Dikutip dari Hanun tahun 2017. Selanjutnya ada metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan fokus pada analisis sistem pilihan kendaraan di pintu masuk Mall Basura. Data diperoleh melalui observasi langsung di lapangan untuk mencatat jumlah kendaraan, waktu kedatangan, waktu pelayanan di setiap loket parkir. Instrumen yang digunakan meliputi stopwatch, timer, atau lembar observasi dan laptop dengan Microsoft Excel untuk pengolahan data. Penelitian dilakukan selama 1 hari pada tanggal 10 Oktober 2025 dengan pengamatan pada 3 waktu berbeda pagi. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan model antrian M-K yang bertujuan menghitung tingkat kedatangan kendaraan, waktu tunggu rata-rata, panjang antrian, serta efisiensi sistem pelayanan parkir di Mall Basura. Selanjutnya, hasil pembahasan. Ini mendapat dari hasil penelitian kemarin, berdasarkan hasil survei di pintu masuk parkir Mall Basura, analisis menggunakan model antrian MMK atau M6 karena ada 6 gate di sana, menunjukkan bahwa sistem parkir beroperasi secara efisien dan stabil. Efisiensi sistem atau ROA sama dengan 0,6552. Sistem berada dalam kondisi stabil dengan tingkat kemanfaatan 65,52%, artinya kecepatan pelayanan lebih tinggi daripada tingkat kedatangan kendaraan. Probabilitas sistem kosong atau P0 sama dengan 0,5762 selama 57%,62 waktu beroperasi. Operasional sistem tidak melayani kendaraan service sering idle dan tidak banding lebih. Jumlah kendaraan yaitu L sama dengan 0,55, LQ 0,0003. Rata-rata kendaraan dalam sistem kurang dari 1, yang hampir tidak ada kendaraan yang menunggu antrian. Waktu tunggu pelayanan WQ sama dengan 0,00 menit, W sama dengan 0,95 menit. Waktu tunggu hanya sekitar 0,2 detik, sedangkan total waktu pelayanan rata-rata 57 detik per kendaraan. Selanjutnya, hasil analisis metode antrian MMK 6 ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan pintu
Parkir Mall Basura berjabil dan efisien. Sumber server tersedia sudah sebanding dengan tingkat kedatangan kendaraan, sehingga tidak menimbulkan penumpukan antrian pada jam-jam sibuk. Dengan tingkat utilitas sama dengan 0,552. Sistem masih memiliki ruang kapasitas sebesar 34%, yang berarti meskipun peningkat jumlah kendaraan pada waktu tertentu, misalnya akhir pekan atau event promosi mall, sistem masih mampu menampung beban tambahan tanpa mengganggu kelancaran arus masuk. Kondisi ini sesuai dengan karakteristik model antrian MMK yang digunakan untuk sistem pelayanan paralel seperti gerbang parkir mall berdasarkan teori dari Hadisa 2011 dan Mulyono 2025. Sistem antrian dikatakan daripada 0,8 dan LQ mendekati 0 karena menandakan bahwa shopper mampu memberikan pelayanan dengan waktu tingkat tunggu minimal. Hasil ini juga memperkuat temuan penelitian dari Efrianti 2023 dan Zarwir 2019 untuk menunjukkan bahwa pengembangan jalur pelayanan kecepatan transaksi secara signifikan menurunkan waktu tunggu pelayanan. Dengan demikian, sistem antrian parkir mall Basura sudah memenuhi kriteria pelayanan optimal menurut standar teori antrian multi-server MMK. Kesimpulan analisis menggunakan model antrian M garis miring 6 dapat disimpulkan bahwa sistem pelayanan pintu masuk parkir di Mall Basura berjalan stabil, efisien, dan optimal. Nilai tingkat utilisasi sebesar 0,6552 menunjukkan bahwa sistem berada dalam kondisi seimbang karena kecepatan pelayanan lebih tinggi daripada tingkat kedatangan kendaraan. Dengan demikian, tidak terjadi penumpukan antrian yang berarti di pintu masuk parkir. Nilai probabilitas sistem kosong P0 sama dengan 0,5762 menunjukkan bahwa selama lebih dari 10 waktu nilai operasional tidak ada antrian kendaraan. Hasil perhitungan rata-rata jumlah kendaraan dalam antrian LT sama dengan 0,0003 dan waktu tunggu WT sama dengan 0,0004 menit membuktikan bahwa hampir tidak terjadi antrian. Dengan waktu pelayanan rata-rata 0,95 menit, kendaraan dapat dilayani dengan cepat dan lancar. Secara keseluruhan, model strip K terbukti mampu menggambarkan sistem antrian parkir mall Basura dengan baik. Sistem saat ini sudah berjalan efisien, namun pihak pengelola tetap disarankan untuk melakukan pemantauan berkala, terutama pada waktu-waktu puncak seperti akhir pekan dan event khusus untuk memastikan stabilitas serta menjaga kualitas pelayanan kepada pengunjung mall. Next. Selanjutnya Baik, selanjutnya ada saran. dibacakan. Untuk saran, rekomendasi yang diberikan kepada pihak manajerial parkir Mall Basura diharapkan agar terus tetap mempertahankan pelayanan pintu masuk parkir dikarenakan sudah berjalan dengan stabil dan efisien. Nah, sistem juga menunjukkan performa yang optimal, tidak terdapat terjadinya penumpukan antrian pada jam-jam saat sibuk, dengan data utilitas P sama dengan 0,6552, yang artinya menunjukkan masih terdapatnya ruang kapasitas parkir sebesar volume sehingga masih mampu menampung volume parkir tanpa adanya mengganggu kelancaran arus masuk terhadap akses parkir di Mall Basura. Untuk memastikan efisiensi kelancaran maupun kestabilan arus masuk Mall Basura, pihak manajemen harus mengelola parkir supaya dapat selalu melakukan monitoring secara berkala, baik di waktu libur ataupun di akhir pekan, libur nasional maupun adanya event-event yang berlangsung di Mall Basura. Next. Berikut daftar pustaka, silakan. Berikut ini terdapat lampiran dan dokumentasi penelitian yang dilakukan oleh kami di parkiran Mall Basura. Yang pertama ini terdapat pintu masuk area parkir Mall Basura, bisa dapat disimak, dan juga ini beberapa sesi dokumentasi lingkungan yang terdapat di Mall Basura. Dan ini juga ada basement untuk masuk parkir roda 4
juga terdapat ada di lampiran sesi dokumentasi ini. Ya, cukup sekian. Baik, terima kasih Abel. Terima kasih teman-teman semua untuk pemaparannya. Kami dari kelompok 2B mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.